Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini yang pastinya wong Jowo yang tidak meninggalkan Subosito. Oke guys, setelah kemarin saya mereview dan jajan di warung tanpa penjaga di Korea Selatan, di video kali ini aku bakal membahas keamanan di Korea Selatan. Sebenarnya Korea ini seaman apa yo? Aku bakal cerita pengalaman pribadiku. Yowes, daripada kalian penasaran, langsung kita simak video ini ya. Yuk, cus. Oh ya guys, langsung saja. Kemarin aku udah bahas tentang warung kejujuran, bukan bahas, lebih ke review dan jajan sih yo. Karena di sini emang ini banyak beberapa toko-toko itu yang udah tanpa kasir, kayak bahkan tanpa penjaga pun ada banyak ya guys ya. Jadi udah nggak heran karena emang keamanan di sini itu emang yo bisa saya katakan aman banget sih. Bahkan pernah saya baca di suatu artikel kalau Korea Selatan ini merupakan negara teraman di dunia yo. Versi apa itu nanti tak terapin di sini, tak kasih tahu. Oh ya, buat yang belum nonton pas aku jajan di toko tanpa penjaga, bisa lihat videonya di atas ini yo. Emang bener-bener tanpa penjaga guys. Oh ya, ini aku mau menceritain pengalamanku selama tinggal di Korea kurang lebih 5 tahun yo. Jadi begini, mungkin kalau di negara kita jalan di malam hari, apalagi untuk anak perempuan, itu merupakan hal yang agak langka ya, karena di tempat kita emang udah gimana yo, keamanan untuk cewek khususnya itu nggak begitu aman, khususnya untuk yang yo wis pokoknya cewek-cewek nggak aman lah. Tak pikir kalau di sini jam 12 malam ngelihat cewek jalan itu udah biasa, jam 2 malam bahkan nggak ada yang ganggu kayak cuit-cuit cewek gitu, nggak ada loh, serius. Kalau di tempat kita kan walah bahaya, bahkan cewek yang pakai jilbab berkerudung gitu aja bisa digodain. Ada sering juga pernah kan mesti kita lihat ada beberapa itu begal, istilahnya dalam tanda kutip, itu orang naik motor nanti ada yang lewat di gini-giniin, dipegang-pegang entah bokongnya entah apa, itu kan sering. Padahal negara kita itu punya agama yo. Aku nggak nyalain agamanya sih, tapi ke lebih personnya. Karena di sini itu nggak ada agamanya ya, nggak punya agama. Banyak yang orang dalam istilahnya itu nggak punya agama. Itu sebutannya apa tuh? Tolong yang tahu komentar, orang nggak punya agama itu apa, itu banyak. Tapi kenapa kok bisa Korea ini aman banget yo? Satu, ini salah satunya karena mungkin banyak CCTV di segala sudut, di semua penjuru. Itu udah full CCTV, kecuali di kamar mandi. Bahkan di depan kamar mandi, yang mau masuk kamar mandi itu pun ada CCTV yo. Mau di mall, di tempat umum, di lapangan, di wah kadang tempat yang nggak terfikirkan itu juga ada CCTV yo. Di tengah hutan nih lo yo, ada CCTV. Aku juga heran ya, karena emang Korea ini nggak dipungkiri emang luas wilayahnya itu kecil ya, nggak kayak Indonesia yang besar. Tapi mungkin bisa dimulai ditiru di Jakarta atau di kota-kota besar. Di jalanan Indonesia juga udah mulai menerapkan CCTV ini sih. Bahkan di sini tilang elektronik itu juga aman, bahkan tingkat kecelakaan itu rendah karena kecepatan di jalan itu emang bener-bener diatur guys. Jadi misal kita jalan pakai mobil gitu, kadang saya kan sering tuh ikut pada yang punya mobil, ikut teman-teman yang punya mobil itu di jalanan kecepatannya bener-bener diatur pakai sensor CCTV itu. Tapi di map juga ada, misal ini ada CCTV berapa meter, ada CCTV di depan itu tepat banget, jadi kita harus ngurangin kecepatan. Misal 60, kita lebih dari 60 itu langsung denda otomatis, elektronik didenda guys. Kalau di tempat kita diberlakuin begitu, mungkin juga kemacetan akan berkurang juga kayaknya ya. Oh ya, terus yang berikutnya mungkin karena dua, di sini tegas, bener-bener tegas. Hukum di sini nggak bisa dibeli kayaknya sih ya emang.
Kalau misalnya didenda ya udah didenda gitu. Terus berikutnya juga kenapa saya jarang kayak pernah dengar ada pencurian, bahkan kayak di ATM itu pencurian data atau apa itu jarang guys yo. Nggak pernah, hampir nggak pernah sama sekali. Bahkan orang kecopetan pun nggak pernah. Bahkan dompet hilang itu bisa balik sendiri. Bahkan ada salah satu temen ini, ya ini sedikit cerita. Ini temen dia nggak merasa kehilangan uang, tetapi ada polisi yang datang ke pabriknya nganterin uangnya itu receh loh guys yo. Serius. Lu kenapa kok bisa nganterin ini? Karena mungkin polisi ngelihat itu uang receh kembalian kopi itu yang ditaruh di di gelas di dalam mobil. Itu ada yang ngambil dari CCTV tahu. Dilihat dari plat nomornya, mobilnya atas nama siapa. Ya wis diantar ke pabrik, suruh tanda tangan, dikasih ada barang buktinya. Ini di sini nanti tak kasih tahu, ini beneran cerita, ini real. Karena emang teman ini naruh kunci mobil di dalam mobil terus ditinggal tidur, itu selalu begitu. Itu pun mobilnya nggak hilang guys. Di sini parkir naruh mobil di jalanan terus kuncinya ditinggal itu aman. Bahkan saya pernah ngalami nih satu kejadian, aku pulang kerja yo, pas masih di pabrik pertama aku dulu, waktu pulang karena capek terus buru-buru mungkin ya, aku lupa kunci itu masih nempel di skuter. Terus pas paginya aku kan bangun tidur nyari kunci skuter itu loh, mau berangkat kerja, kunciku kok nggak ada, kemana ya, tak cariin di mana. Ternyata kunci itu nempel, dan pagi itu pas mau bekerja masih nempel guys. Jadi udah berapa itu, sekitar ya 12 jam lebih lah masih nempel, dan itu nggak hilang. Padahal di pinggir jalan banyak orang lewat, bahkan sepeda pun diparkir di mana-mana itu nggak pernah denger hilang deh. Kalau misalnya ada hilang, mungkin itu yang ngambil orang asing. Kayak sebangsa orang Vietnam, Thailand begitu yang suka. Ya entah karena iseng apa karena kebiasaan dari negaranya dibawa juga kurang tahu guys yo. Bahkan gini guys, pokoknya jangan coba-coba juga. Ini ada satu kasus seseorang itu yang kan ada dari negara Vietnam ini makan kucing loh guys. Ini dia pernah itu nangkep kucing, tapi rekam CCTV yo. Itu benar-benar dipanggil di kantor kepolisian dan dikenai denda guys. Makanya harus hati-hati juga, karena kucing liar di jalanan itu pun dipelihara guys. Nggak boleh kita sembarangan ngasih makan gitu, nggak boleh, apalagi sampai nangkep. Makanya Korea ini tak bilang ya aman banget guys. Kenapa nggak ada pencurian juga karena larangan untuk memiliki senjata api juga dilarang. Terus misal kita sweet cewek, ini ceritanya gimana tuh, aku malah nggak bisa ceritain secara alur yang pasti, tapi kalian tahu lah maksudnya poin ini kayak cewek gitu ya. Misal kita sweet cewek atau kita ngelirik cewek, ngeliat gitu, terus ceweknya nggak terima, opong ngerekam gitu ya. Ada kasus lucu guys, kita ngerekam cewek gitu yo, cewek yang pakai pakaian seksi kan musim panas begini kan biasa yo. Itu kita ngerekam, kalau misal dia ketahu terus nggak terima, dilaporin, ini bisa kita kena sanksi loh, ada pasalnya loh. Masuk pasal Songirong. Songirong itu pelecehan seksual guys. Kalau orang asing bisa sampai dideportasi, kalau orang sini ya didenda. Yo wes, ngono makane di sini bener-bener aman. Sedangkan di negara kita itu untuk begitu kayaknya belum bisa dilaporin ya guys ya. Kayak kita direkam gitu juga misal kelihatan seksi terus direkam dilaporin, nggak bisa. Karena itu diterapin di negara kita nggak bisa. Emang Korea itu bener-bener aman banget, tingkat keamanannya bener-bener melindungi masyarakat guys. Yus, tapi ini ada satu kejadian yang mungkin di luar nalar dan sekarang ini kasusnya masih dijalani. Nanti coba tak terangin di video berikutnya ya guys ya, kalau kasusnya udah selesai. Ini salah satu kejadian yang nggak masuk akal yang dialami oleh temen kita. Nanti coba tak
ceritain di video berikutnya. Ya wes, makasih udah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan negara kita lebih aman, bisa mencontoh dari negara sini ya guys ya. Ya wes, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.